Perkenalkan, nama saya Nora Ivani Sidauru, NPM 21010200038, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Adapun maksud dan tujuan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Dosen Junifer Siregar SPD MPD. Selamat menyaksikan. Berarti saja duduknya yang kayak gini terus lagi nih. Selamat pagi Nana. Ini semangat kali ya. Karena baru habis tahun baru itu ya. Ya Bu. Oke lah. Jadi kita ini belajarnya apa enggak? Belajar aja Bu. Betul yang belajar harus cerita-cerita kita belajar. Ya kan, kalau mau belajar apa kemarin terakhir materi kita tentang puisi Bu, tentang puisi ya betul. Baik anak-anak, tadi kamu ya yang disuruh bawakan laptop ini, ya Bu. Makasih ya sudah dipasang untuk sekarang laptop. Sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa, satu orang mulai bimbing doa maju ke depan seperti itu. Baik, sebelum nanti mari kita berdoa. Puji syukur dan kami Tuhan, nama kami yang berdoa kepada kami. Hari ini Bapa, bimbing kami untuk belajar. Berkati pembelajaran kami ini, supaya kami bisa pengertian. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih buat Mas. Jadi anak-anak, kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif. Mungkin kalau kata pidato tidak asing lagi bagi kita, karena mulai dari kelas 1 SMP sudah dipelajari. Oke, tapi sebelum itu supaya kita belajarnya tetap semangat, tetap santai, tetap gembira, Ibu mau kalian membuatkan satu kalimat atau satu kata per kata lah yang bisa dibilang kata-kata untuk memotivasi kita satu hari ini. Oke, jadi nanti Ibu panggil nomor absennya, dia yang mengatakan kata-kata motivasinya hari ini. Dan jika Ibu panggil nomor absennya tapi tidak ada, berarti Ibu anggap apa. Meskipun orangnya hadir ya. Jadi kalau orangnya hadir, Ibu panggil nomor absennya harus ada kata-kata motivasinya. Setuju? Setuju Bu. Oke. Nomor absen 1. Aduh Bu. Jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan jadi orang yang lebih kuat. Ya, betul. Jadi kalau si jawaban Kak ini akan harus semangat gitu ya menjalani. Harus Bu. Iya, bagus ditingkatkan, jangan langsung kata motivasinya aja. Nomor absen 2. Ada Bu. Ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Bagus Pak. Coba ya kalau nomor absen 3. Hadir Bu. Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil, jangan menyerah. Iya. 4. Hadir Bu. Ingatlah bahwa tak ada yang abadi di dunia ini, termasuk masalah yang ada dalam hidupmu. Jadi harus siap selalu ya menghadapi masalah itu ya. Ya Bu. Nomor absen 5. Hadir Bu. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat kamu menyerah menghadapi cobaan. Iya. Jangan menyerah intinya ya kan. Nomor absen 6. Hadir Bu. Jika untuk bermimpi hanya saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depanmu. Jadi jangan takut ya Kak, sembilan. Ya Bu. Nomor absen 7. Hadir Bu. Pintar kali berarti yang satu ini ya kan. Jika kamu hanya bertahan di zona nyaman, maka kamu tidak akan pernah tahu banyak hal.
Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Kapan? Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Yes, ya. Yang percaya dengan impian. Jadi kalau tidak punya impian, tidak punya masa depan. Nomor 9. Ada Bu. Bermimpi bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kamu percaya. Nomor urut 10. Ada dua tipe orang di dunia ini. Ada yang membangun mimpi besar dan ada yang mewujudkannya. Jadi tipe Agnes itu tipe yang mana? Mewujudkannya. Jika kamu ingin kembali ke masa lalu, ingatlah hal-hal yang baik yang kamu punya saat ini. Berarti dia jangan ke masa lalu ya, gitu ya. Harus maju terus. Bagus, sangat ingin membuat kata-kata motivasi. Jadi kita harus tetap semangat dalam belajar dan juga dalam menggapai cita-cita. Nah, kita akan masuk. Oke, kita akan masuk ke materi kita saat ini. Apa yang kita bacanya? Teks pidato persuasi. Kalau kata pidato pasti tidak asing lagi bagi kita. Ada siapa di sini yang nggak tahu pidato? Yang nggak tahu? Berarti tahu semuanya. Kamu nggak tahu pidato? Salamin dia, salamin. Masa tidak tahu pidato? Kalau kata pidato itu menurut kalian, menurut pandangan kalian, karena kalian sebagian kan sudah tahu, cuma sudah pakai nggak tahu katanya. Berarti cuma main-main dia kalau ke sekolah ya? Tidur aja. Tidur aja Pak. Kalau pidato berarti apa lagi menurut kalian? Pidato. Nggak tahu lagi nih Bu. Kata pidato itu kalau kita ada acara gitu, ada orang yang berbicara di depan itu apa? Saya Bu. Oh iya, Pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum. iya, benar. Ada lagi ya? Ungkapan pikiran seseorang yang meluapkan dari sebuah kata-kata. Benar. Ada lagi yang ingin coba? Pidato. Pidato adalah orang yang berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau hal-hal yang ingin mengajak masyarakat yang mendengar, audiens yang mendengar untuk melakukan apa yang dibicarakan oleh pidato tersebut, pembicara tersebut. Jadi kalau kata persuasif, siapa yang tahu kata persuasif? Persuasif. Ya, silakan. Kalimat yang digunakan untuk membujuk atau mengajak. Iya, kata persuasif itu membujuk, mengajak, mempengaruhi. Jadi, kalau pidato persuasif itu apa? Coba silakan dulu dibacakan, depankan, biar kamu tahu ya pidato persuasif. Baik Bu, pengertian pidato. Pada umumnya, pidato adalah kegiatan berbicara umum yang menyatakan gagasan, pendapat, arahan, dan pesan. Pidato persuasif artinya isinya berupa mengajak atau melakukan sesuatu. Benar, jadi kalau pidato persuasif itu yang berbicara di depan umum untuk mengajak, mempengaruhi. Memang dia pidato juga berbicara, tapi dia mengkhususkan untuk mempengaruhi audiens, mengajak untuk melakukan apa yang dilakukan oleh si pembicara. Next, ada istilah-istilah yang terdapat dalam pidato. Tolong dulu dibacakan Natasha yang buat suaranya enak. Istilah-istilah yang terdapat dalam pidato. Gagasan adalah pesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan berupa pengetahuan, pengamatan keinginan, perasaan, dan sebagainya. B. Pikiran adalah hasil berpikirnya manusia. C. Pandangan adalah hasil melihat atau memperhatikan sesuatu. D. Arahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. E. Pesan adalah
Berarti ada berapa istilah-istilah yang terdapat dalam pidato? 50. Apa aja itu? Gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan. Iya. Kita lanjut. Menyusun teks pidato persuasif. Sebelum ke situ, ada tujuan dalam pidato persuasif tersebut. Apa aja itu? Memberikan informasi kepada pendengar, menyadarkan pendengar, menghibur pendengar, menyerahkan pendengar. Iya, memberikan informasi kepada pendengar. Itu yang tadi yang Ibu katakan, kalau berbicara di depan umum itu berarti ada informasi atau hal yang harus dilakukan, dievaluasi. Nah, yang kedua, meyakinkan pendengar. Itulah yang untuk mengajak yang bahwa hal yang dibicarakan oleh pembicara itu harus dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Yang ketiga, ada menghibur pendengar. Dalam berpidato persuasif ini perlu juga ada dimasukkan humor atau kata-kata yang lucu supaya audiensnya itu tidak bosan mendengarkan pidato yang disampaikan oleh pembicara. Tapi tidak boleh terlalu banyak humornya. Nanti tujuan dalam pidato itu tidak tersampaikan. Jadi yang keempat itu menggerakkan pendengar. Inilah tujuan persuasif itu, menggerakkan untuk melakukan yang ingin diajak oleh pembicara. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, kita masuk ke menyusun teks pidato. Apa ini? Menyusun teks pidato persuasif ada berapa? 4. Yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema ini berarti tema ini beda dengan judul. Tema ini maksudnya kita ingin berpidato kepada siapa audiens yang mendengar, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, atau kepada masyarakat yang di luarnya, atau ke dalam sekolah yang kita ingin berpidato. Jadi kita harus menentukan tema yang sesuai dalam pembicaraan yang akan kita lakukan. Jadi kita menentukan temanya terlebih dahulu, barulah judul pidatonya. Yang kedua ada Menentukan pokok-pokok isi pidato. menentukan pokok-pokok isi pidato. Inilah seperti catatan-catatan kecil, hal-hal yang penting. Jadi kita harus menentukan itu terlebih dahulu. Yang ketiga ada menyusun Kerangka pidato persuasif. Menyusun kerangka pidato persuasif ini sama dia seperti tiga kerangka dalam menyusun pidato itu kan ada tiga. Yang pertama ada pembukaan, isi, dan penutup. Jadi kalau menyampaikan pidato itu tidak ada pembukaannya itu tidak baik, macam berbicara asal-asalan. Jadi kalau berpidato itu katanya harus ada kata pembukaan, pengisi, isinya, baru penutupnya. Dan yang terakhir ada mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif utuh. Nah, setelah sudah selesai tadi mulai dari tahap awal sampai ke ketiganya ini, baru yang terakhirnya barulah kita susun bukan kerangka lagi, teks pidato persuasifnya yang menjadi lebih utuh lagi, baru siap untuk ditampilkan. Oke, sebelum kita mengakhiri ada video yang mau Ibu tampilkan. Bisa dibuka? Mari kita perhatikan contoh pembacaan pidato persuasif. Jadi ini ada contoh video persuasi pembacaannya, jadi kalian perhatikan. Tapi sebelum ini dibuka, tadi kan ada Ibu bilang struktur pidatonya, ada pembukaan, isi, dan penutup. Nanti setelah Ibu tampilkan itu, kalian harus menentukan yang mana pembukaannya, isi, dan penutupnya. Paham? Tahu. Jadi harus diperhatikan ya anak-anak. Ada perkataan Ibu bisa mengatakan strongly the state of
Kita sudah sama-sama kan menyaksikan, melihat contoh penyampaian pidato persuasif tersebut. Jadi, Ibu menugaskan kalian menentukan pembukaan, isi, dan penutupnya tadi. Kalian mau itu tugas kelompok atau tugas pribadi? Tugas kelompok. Jadi kalau tugas kelompok berapa menit pengerjaannya? 20 menit. Memang sudah pakai ya? Kalau 5 menit udah bisa? Bisa. Oke, baiklah kita akan sesuai kelompoknya. Kita ada berapa? Kita 11. Jadi 2 kelompok aja. Kalian berkelompok gini jalan-jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baca dalam 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kamu maju ke depan. Nanti tugasnya dikumpul ya. Tulisannya jangan gambar kertas. Bikin nama kelompok berapa dan nama-nama anggota kelompok, baru tentukanlah isi dari pidato tadi yang ditampilkan, yang mana pembukaan, yang mana isi, dan yang mana penutupnya. Ya boleh. Dibentuklah lingkaran kursinya terus mas diskusi. Usah lingkaran berada terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mereka mas. Ini aja. Pembukaan yang sih benar-benar disemat kertas nggak dikumpul. Sampai ini siap. Sedikit lagi.
kelompok 2 udah mau selesai. Berarti kan kalau udah cepat selesai kita pun cepat pulang. Udah siap, Bu. Udah siap. Udah, Bu. Memang kalau udah dibilang cepat pulang langsung. Kelompok 2 sudah. Udah, Bu. Nah, sini buka depan. Sama kelompok kita. Apa nama kelompoknya? Snack. Kami suka memasak. Kayaknya waktu kita sudah mau selesai. Ini dulu. Ya, nanti ke sini. Oke, ini nanti diperiksa dan sudah bisa kembali ke fungsinya masing-masing. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada tugas kita di rumah ya. Ayo, dicatat tugasnya. Tugasnya, buatlah pidato persuasif lengkap dengan strukturnya. Ada pembukaan, isi dan penutup. Temanya bebas. Temanya bebas. Dan akan ditampilkan satu-satu ke depan minggu depannya nanti di kelas. Bertema bebas. Oke, ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya? Jelas semua? Jelas. Jadi minggu depan harus tampil semua ya. Dikerjakan tugasnya. Apa tugasnya? Pidato. Iya, benar. Jadi jangan ada yang beralasan tidak hadir, sakit atau apa. Tetaplah semangat belajar, hadir terus biar cepat menggapai Cita-cita. Nah, kalau waktu kita sudah selesai dan pasti keluarga sudah lapar, menjalani kami, kita akan menutup. Kalau kita membukanya dengan doa, kita kan harus menutupnya dengan doa. Silakan doakan. Bikin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Apapun kita dalam pada seperti ini, Tuhan terima kasih atas kasih kami yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kami telah selesai menyelesaikan pembelajaran kami, dan itu dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan. Tuhan yang pulang lindungi kami dengan Tuhan supaya sampai dia selamat pulang ke kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan, amin. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ya, nanti tolong dibawakan aja, Pak. Bu.